액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kinanti, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel yang telah saya baca, yang berjudul Bumi Manusia. Baik, langsung saja. Ini ada beberapa unsur intrinsik, yaitu yang pertama, tema. Tema novel ini adalah perjuangan identitas dan kesetaraan di tengah sistem kolonial yang penuh ketidakadilan. Kemudian menggambarkan perlawanan terhadap penindasan rasial dan sosial yang dialami oleh kaum pribumi, terutama melalui karakter Minke yang terjebak di antara dua dunia, pribumi yang tertindas dan dunia barat yang cenderung menindas. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Minke yang cerdas dan idealis yang berusaha memahami dunia dan perannya di dalamnya. Minke sering mengalami konflik batin antara menjadi pribumi dan menghadapi kenyataan sosial yang penuh dengan diskriminasi rasial. Kemudian yang tokoh kedua yaitu Nyai Ontosoro, seorang wanita pribumi yang dijadikan selir oleh seorang pejabat Belanda. Ia merupakan simbol keteguhan dan keberanian dalam menghadapi sistem kolonial yang menindasnya. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Annelies, putri Nyai Ontosoro yang menjadi kekasih Minke, mewakili hubungan antara dua dunia yang bertentangan, pribumi dan Belanda. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur dalam novel ini bersifat maju, dengan narasi yang mengikuti perjalanan Minke dalam memahami dirinya dan dunia sekitarnya. Konflik utama adalah antara Minke yang berjuang untuk mencapai keadilan sosial dan melawan ketidaksetaraan rasial yang ada dalam masyarakat kolonial. Kemudian yang keempat ada latar. Latar waktu novel ini adalah sekitar awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang sangat khas dengan penggunaan narasi yang mendalam dan deskriptif. Kemudian yang paling kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada amanat. Amanat atau pesan singkat dari novel ini yaitu dan perjuangan dalam melawan penindasan. Yang kedua yaitu nilai sosial. Novel ini mengangkat isu-isu ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Melalui cerita Minke, seorang pribumi yang terdidik, kita melihat perjuangan kelas dan ketidaksetaraan antara bangsa penjajah dan pribumi. Yang kedua yaitu nilai moral. Novel ini menekankan pentingnya perjuangan untuk keadilan, integritas, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Yaitu ada nilai budaya. Novel ini juga menggambarkan nilai budaya Indonesia, khususnya terkait dengan sistem sosial dan hierarki yang ada pada masa penjajahan. Ada perbedaan yang tajam antara kehidupan bangsawan pribumi terdidik dan kaum bawah serta pengaruh budaya Belanda terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada nilai pendidikan. Novel ini juga menggambarkan pentingnya pendidikan dan mengubah nasib dan pola pikir masyarakat. Kemudian yang terakhir, biografi singkat. Ananta Tower adalah salah satu sastrawan besar Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang menggugah dan berani. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah. Beliau tumbuh di tengah kondisi sosial politik yang bergolak pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Kemudian aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan perjuangan rakyat. Beliau juga sempat dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda.